Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada waktu luang nih ya untuk kita ngobrol. Ada ini pas dari kelas langsung ke sini. Mantap, luar biasa nih. Jadi belum istirahat ini. Tapi bisa nih diajak ngobrol nih. Sudah minum tadi. Sudah minum, alhamdulillah ya. Gini Bu, di sini saya akan melakukan pra-observasi ya, dimana pra-supervisi, dimana tujuannya itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan Ibu. Iya. Nah, kemudian tujuan dari percakapan kita ini sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu melakukan pembelajaran, jadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri sehingga akan memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak seperti itu. Nah, di dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu ya. Boleh. Untuk yang pertama yang akan saya tanyakan, pembelajaran yang akan dilakukan nanti, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang pertama itu siswa itu mampu mengamati struktur atau bagian-bagian dari bunga tersebut. Kemudian setelah itu siswa juga harus mampu memaparkan bagian-bagian dari bunga, harus maju ke depan kelas kayak gitu. Oke, jadi tujuannya ada dua Ibu ya. Yang pertama bisa membedakan, mengetahui strukturnya. Oke, kemudian bisa memaparkan, berani gitu ya, memaparkan ke depan. Oke, luar biasa Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nih, kira-kira area pengembangannya di mana sih Bu? Area pengembangannya yang pertama itu yang dapat membedakan bagian bunga satu dengan bunga yang lainnya. Nah, nanti kan dia itu membawa 3 contoh bunga. Nanti bunga yang lengkap itu bunga yang mana, yang tidak lengkap itu yang mana nanti. Kemudian dan sebelum itu siswa harus bekerja secara kelompok. Itu acara pengembangannya Bu ya. Iya. Oke, jadi acara pengembangannya dia belajar secara berkelompok, kemudian dia mampu membedakan bagian dari bunga satu dengan bunga lainnya. Iya, betul. Oke. Nah, dari area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, rancangan atau rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan nih supaya area pengembangannya itu tercapai, misalkan kayak metodenya atau model pembelajaran, strateginya itu apa Bu? Yang pertama Ibu memaparkannya materinya dengan PowerPoint tentunya. Yang kedua kita bagi kelompok itu dengan diferensiasi proses tadi. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi model pembelajarannya problem based learning Ibu ya. Kemudian ada media yang menggunakan PowerPoint dan langkah-langkahnya menggunakan diferensiasi proses dengan mengelompokkan 3 kelompok. Luar biasa nih. Medianya ada, metodenya ada. Alhamdulillah sudah lengkap. Iya. Penasaran ini, pengen lihat nanti Bu ya. Boleh. Nah, kira-kira ini mau kapan nih mau dilakukan ini? Secepatnya, kebetulan besok di kelas 9 ada jadwalnya IPA dan pas ini materi tentang struktur bagian bunga Ibu. Luar biasa. Jadi langsung eksekusi. Yang pertama ini. Nggak nunggu-nunggu lagi, langsung besok eksekusi. Oke, luar biasa Ibu. Di sini saya izin Bu ya, nanti saya akan datang dan melakukan supervisi kelas pada saat proses pembelajaran Ibu. Saya akan melihat dan juga mendengar apa sih yang bakalan terjadi. Seperti itu. Boleh. Terima kasih Ibu ya. Sebelum kita akhiri supervisi ini, saya mau tanya satu lagi Bu, yang terakhir. Kira-kira apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Yang pertama ini soal pembelajarannya besok itu bagaimana, terus langkah-langkahnya. Yang besok misalnya bisa diambil yang baiknya, boleh dicontoh. Atau nanti ada kritikan boleh, atau harus bagaimana ke depannya nanti, atau kurang bagus boleh. Jadi intinya persiapannya biar lebih matang lagi. Oke, luar biasa. Oke, sudah cukup Ibu ini percakapannya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu nih di supervisi kelas nanti. Boleh besok. Iya, saya akhir Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan.
Marilah teman-teman sebelum kita belajar berdoa mulai. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap belajar? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat. Kemudian ibu mau refleksi sebelum pembelajaran dimulai. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyerbukan, ya. Yang pertama yaitu dengan bantuan angin. Dengan bantuan angin itu contohnya pada bunga jagung. Kemudian yang kedua dengan bantuan kelelawar. Contohnya bunga kaktus. Yang kedua bunga apalagi anggrek boleh. Anggrek dengan bantuan manusia. Kedua yaitu dengan bunga asoka. Yang terakhir ada penyerbukan dengan bantuan dia lagi burung, yaitu bunga mawar. Boleh. Berarti masih ingat semuanya ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang bunga, ada tidak kalian tanaman bunga di rumah? Ada. Yang pertama bunga apa? Yang warnanya merah, cerah, cantik. Mawar. Kemudian ada bunga apa lagi? Yang ditanam di rumah kalian masing-masing. Jangan ingat di rumah orang, ya. Yang kedua bunga apa lagi? Bunga asoka boleh. Nah, keterkaitannya dengan materi hari ini, kita belajar tentang struktur dan fungsi bunga, ya. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu kalian harus mengamati struktur bagian-bagian bunga. Kemudian kalian mampu memaparkannya nanti pas waktu kerja kelompok, kalian diharapkan maju dan mempresentasikannya. Kemudian kita masuk dulu itu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aril Mahendra dan di samping saya Asmiudian Saputra. Selanjutnya Mbak Rizky Gustian.
Shelly Amelia, Kesia Lauri. Dan dibacakan oleh Asmidian Saputra. Gambarlah bunga yang kalian bawa dan buatlah struktur bagiannya seperti bunga, sepatu, kepala putik, mahkota, tangkai putik, benang sari, bakal biji, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga. Dan bunga kedua, bunga asoka, mahkota, tangkai bunga, benang sari, tangkai benang, dan daun bunga. Dan bunga ketiga, bunga bougainville, mahkota, tangkai putik, kepala sari, dan tangkai bunga. Dari ketiga bunga yang diamati, apakah ada perbedaan? Jika ada, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya dari tiga bunga tersebut adalah seperti bunga sepatu. Beda bunga pertama. Pada bunga pertama, bunga sepatu adalah kelopak putik dan benang sari. 2. Pada bunga kedua, bunga asoka, perbedaannya tidak ada kelopak putik, tidak ada kepala putik, tapi ada benang sari. 3. Pada bunga ketiga, bunga bougainville, tidak ada kepala putik tapi ada benang sari. 3. Kesimpulan apa yang dapat disusun dari pengamatan yang dilakukan? Dari kesimpulan kami, dari setiap bunga berbeda. Ada yang benang sari dan ada yang tidak ada benang sari. Dan juga setiap bunga ada yang kepala putiknya ada dan tidak ada. Selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 ini memiliki perbedaan. Ada yang memiliki benang sari saja, ada yang memiliki kepala putik saja. Ya, sampai sini kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 3. Saya bernama Puji Melina dan teman saya Aditya Yudhistira, Sakti, Tiara. Ramadhani. Baiklah, yang akan dibacakan oleh Adit. Bunga sepatu, kepala putik, batang sari, tangkai putik, kepala sari, batang biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, bunga kertas, mahkota, kepala sari, bunga kertas, bunga sari, tangkai bunga, bunga asoka, mahkota, kepala sari, tangkai bunga. Soal yang kedua, adakah bunga seperti ada bunga sarinya dan putik, bunga kertas ada bunga sarinya dan putik, bunga asoka ada benang sarinya dan tidak ada putik. Soal ketiga, perbandingannya di ketiga bunga tersebut seperti bunga sepatu, seperti bunga tidak memiliki semua bagian-bagian bunga. Kesimpulannya sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Reno Martin dan di sisi saya ada teman saya Fadila Aryani, Manohara. dan saya akan menyampaikan diskusi tersebut.
play dulu. Pada gambar pertama terdapat bunga kertas, memiliki mahkota, kepala sari, daun, dan tangkai bunga. Kemudian pada bunga kedua terdapat bunga sepatu yang memiliki mahkota, kepala sari, kepala putik, tangkai sari, bakal buah, kelopak bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Bunga ketiga terdapat bunga asoka. Bunga asoka memiliki benang sari, mahkota, daun bunga, tangkai bunga, dan tangkai batang. Dari ketiga bunga yang diamati, apakah ada perbedaan? Jika ada, di mana letak perbedaannya? Menurut kelompok kami ada perbedaan. Bunga pertama, bunga kertas memiliki benang sari dan tidak memiliki putik. Kemudian bunga kedua, bunga sepatu memiliki kepala sari dan putik. Bunga ketiga yaitu bunga asoka memiliki kepala sari dan tidak memiliki putik. Kesimpulan apa yang dapat disusun dari pengamatan yang dilakukan? Menurut kelompok kami, dari ketiga bunga tersebut, bunga sepatu yang lebih lengkap strukturnya. Baiklah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, itulah penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini selesai sudah pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Kita hari ini belajar tentang struktur bagian bunga. Ibu beri kesimpulan untuk seluruhnya. Dari ketiga bunga yang kalian amati itu semuanya memiliki benang sari dan kepala putik. Itu dinamakan sebagai bunga sempurna. Ya. Jadi yang misalnya ada putik saja, ada benang sari saja, ya, itu seharusnya memiliki 2 alat kelamin, yaitu putik dan benang sari. Kemudian bunga yang tidak sempurna itu hanya memiliki 1 alat kelamin. Contohnya 1 memiliki putik saja, tidak ada benang sarinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita amati, yang pertama pada bunga pepaya, yang kedua bunga kelapa, yang ketiga melinjo, yang keempat sawit, ya. Jadi di sini Ibu menjelaskan bahwa ketiga yang kalian amati itu memiliki putik dan benang sari semua, yaitu disebut bunga sempurna. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu. Siap. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada waktu ya ini ya, luang waktunya ya. Ada. Oke. Di sini nih kita melanjutkan dari observasi kemarin. Ini pasca observasi bincang-bincang kita Bu ya. Apa yang sudah kita laksanakan pada saat observasi kemarin. Ada beberapa pertanyaan sih yang akan disampaikan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah berjalannya observasi kelas kemarin? Yang pertama, walaupun pertama kali ini jadinya grogi. Yang kedua ada perasaan tenang, ini kan, karena dilakukannya observasi ini. Alhamdulillah kalau sedang ya. Jika berkenan sih bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa sih yang Ibu lakukan di kelas pada saat observasi kemarin? Yang pertama itu siswa itu dapat membedakan struktur atau bagian-bagian bunga dari yang dia bawa, itu dapat membedakan antara bunga yang satu itu dengan yang lainnya, apakah sama atau tidak ya. Kemudian ada lagi siswa itu mampu bekerja sama nanti dalam bentuk kelompok gitu. Oke, jadi ada ini Bu ya, bisa membedakan bunga satu dengan bunga yang lain dengan bisa bekerja sama dalam kelompok, begitu Bu ya? Iya. Oke, dari proses area pengembangannya itu langkah-langkah apa sih atau tahapan apa sih yang Ibu lakukan?
Yang pertama dalam kelompok itu harus dinamakan itu diferensiasi proses. Jadi kita tuh berkelompok itu jangan yang pintar-pintar saja semua. Kita harus membedakan antara yang bisa, yang sedang atau yang lemah gitu, yang pengetahuannya gitu. Kemudian memaparkan materinya dengan PowerPoint. Kemudian juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke. Jadi metodenya menggunakan problem based learning. Iya. Kemarin Bu ya juga membagi kelompok dari yang tinggi, sedang, rendah gitu. Kemudian juga menggunakan presentasi gitu Iya, ya. siswa harus presentasi ketika sudah melakukan belajar kelompok itu. Iya, siswa memaparkan gitu Bu Memaparkan, ya. ya. Oke. Dari apa yang sudah dilakukan kemarin sih, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Gitu. Alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil ya. Alhamdulillah berhasil ya. Luar biasa sekali. Kira-kira dari berhasil itu ada nggak sih masih ada celah-celah sendiri kekurangannya atau kendala yang dihadapi dalam kelas? Oh, tentu kalau kendala ada ya. Dalam saya ambil contoh dalam kelompok, ada anak yang misalnya tidak mau berbagi dengan kelompok lain, bahwa dia merasa sudah bisa, tidak mau berbagi ilmu dengan kelompok yang lain. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Karena dia ngerasa bisa sendiri, nggak mau bagi-bagi. Nggak mau bagi-bagi ilmu, cukup di dia saja yang tinggi nilainya nanti. Oke. Kira-kira nih dari kekurangan atau kendala itu, kenapa sih itu bisa terjadi? Yang pertama mungkin dia sudah merasa hebat itu tadi. Angkuh lah gitu Angkuh. ya. Nah kalau dari kendala itu menurut Ibu nih, bagaimana sih cara untuk mengatasi kekurangan tersebut? Yang pertama harus kita berikan arahan dulu anak bahwa kita tidak boleh seperti itu. Namanya kita sekolah harus saling berbagi ilmu, harus bisa sama bisa seperti itu. Kemudian ditingkatkan lagi KSE-nya. KSE-nya. Kompetensi sosial dan emosionalnya. Jadi saya ambil kata kunci di sini yang akan dikembangkan lagi itu KSE-nya ya. Iya. Jadi rencana kedepannya ini bagaimana nih untuk menutupi kekurangan itu atau memperbaiki dari kekurangan itu? Ya, kemudian yang pertama kan model pembelajarannya tadi harus ditingkatkan lagi. Kemudian kita harus meningkatkan lagi yang KSE-nya ini tadi, emosional dia tadi. Lebih ditekan lagi Lebih Bu, di ditekankan sana, Bu, lagi, ya. ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Kira-kira ini kapan sih mau mulai dilaksanakannya? Kalau bisa secepatnya. Kan sudah menggebu-gebu ya. Minggu depan. Minggu depan lanjut ya. Oke, luar biasa sekali Ibu, KSE-nya ya akan lebih ditekankan lagi dan akan dimulai minggu depan. Minggu depan. Saya tunggu nih Ibu cerita berikutnya. Mau berbincang-bincang lagi hasil dari pengembangan ini, apa yang akan terjadi. Boleh. Kayaknya percakapan kita cukup di sini Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian terima kasih untuk kesempatannya juga karena mau nih diwawancara, mau disupervisi juga sama saya. Kalau gitu cukup sekian untuk wawancaranya. Kemudian kami kembalikan ke Ibu Betty untuk memberikan arahan berikutnya. Terima kasih Ibu Aini dengan Ibu Nur sudah melakukan praobservasi. Jadi setelah saya amati baik dari video maupun dari percakapan praobservasi yang sudah dilakukan, praktik coachingnya sudah mulai bagus sekali yang sudah dilakukan oleh Ibu Aini, baik dari menyampaikan tujuan, kemudian menanyakan apa yang harus dilakukan dan sampai dia menemukan sendiri solusi apa yang akan dilakukan gitu. Untuk selanjutnya semoga program KSE-nya tadi bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali.